Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan antum semua dari mara bahaya, dari berbagai penyakit-penyakit yang saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas pelajaran ma'ani syahadataini. Ma'ani syahadataini, yaitu di halaman 9 dari buku ini. Makna dari dua syahadat. Apa makna dari dua syahadat? Yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Apa maknanya? Apa maknanya ketika orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah? Apa maknanya? Ketika orang itu sudah mengatakan Muhammad Rasulullah, apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Ya sama seperti ketika ada orang yang mengatakan saya cinta NKRI. Apa maknanya? Berarti maknanya dia benar-benar tidak melakukan satu perbuatan yang bisa memecah belah negara Indonesia, atau dia tidak menjadi warga negara asing karena dia mengatakan saya cinta NKRI, kan begitu. Maknanya itu, yaitu dia tidak akan menjadi warga negara asing, dia tetap akan menjadi warga negara Indonesia. Itulah maknanya. Nah, kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka apa maknanya ini? Nah, makna syahadat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari syahadat la ilaha illallah, ketika orang itu mengatakan la ilaha illallah, artinya dia akan menganggap tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya. Itulah makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka konsekuensinya ketika dia mengatakan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia harus mencampakkan jauh-jauh Tuhan-Tuhan yang lain. Harus dia campakkan semuanya. Kenapa? Karena makna dari la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia datang ke kuburan, dia minta-minta di kuburan, maka ini salah dalam penerapannya. Salah dalam penerapan la ilaha illallah. Dia mengatakan saya muslim, saya bersyahadat la ilaha illallah, tapi dia mengagung-agungkan keris, dia gantung keris di dalam rumahnya, dia minta-minta sama keris. Maka ini aplikasi yang salah, ini praktek yang salah. Salah akan mengurangi makna la ilaha illallah tersebut. Nah, ini dia. Sehingga kalau dia sudah mengatakan la ma'buda la ilaha illallah, maka dia ibadahnya itu harus senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada yang lainnya. Nah, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal. Ibadah itu adalah setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, dari ucapan-ucapan kita, dari amalan-amalan kita. Maka kalau ucapan atau amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk ibadah. Ustadz, dari mana kita tahu kalau ucapan itu atau amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari belajar. Dari belajar urusan agama. Belajar tentang akidah, belajar tentang fikih, belajar tentang sirah, belajar tentang
yang berkaitan dengan agama ini. Disitulah kita tahu mana ucapan-ucapan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, dan mana ucapan-ucapan atau amalan yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya terbatas di masjid. Wah, saya sholat, saya puasa, habis itu di luar dia hidup sama manusia, dia berinteraksi sama manusia, maka dia anggap itu bukan ibadah. Tidak. Ibadah itu sekupnya luas sekali. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita amalkan, selama itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk ibadah. Nah, belajar kita belajar tentang akidah. Allah suka kalau seorang muslim itu mempelajari agama, mempelajari Islam. Allah ridho kepada seorang muslim yang mempelajari agama ini. Sampai-sampai Nabi SAW katakan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan tujuannya untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Berarti belajar ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk ibadah. Belajar kita ini termasuk ibadah. Demikian juga ketika seseorang itu menasehati kawannya. Misalnya ada kawannya yang terkena salah, dinasehati oleh dia. Akhi, wahai fulan, ini Allah nggak suka, ini bisa dosa. Nah, ucapannya tersebut, nasihatnya itu adalah ibadah. Nah, ketika dia meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya tersebut menjadi sebuah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya terbatas di masjid. Bahkan kita juga bisa beribadah di luar masjid. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan atau berbicara atau beramal dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Taib. Jadi jenis ibadah itu sangat banyak sekali. Ya, jenis ibadah sangat banyak sekali. Bisa doa, khauf, rasa takut juga bisa ibadah. Misalnya apa? Kita takut kalau seandainya kita melakukan amal ini, pekerjaan ini, kita nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa takut di sini. Maka rasa takut itu adalah ibadah. Misalnya apa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisnya, la taqrabuz zina, dalam Al-Qur'an, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Jangan kalian dekati zina. Nah, akhirnya dia terfikir, kalau dia dekati zina, nanti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya dia takut. Nah, rasa takut yang muncul itu adalah bentuk ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tawakal atau at-tawakkul, bahasa kita tawakal. Ketika dia berusaha, dia bekerja, dia meminta kepada Allah, kemudian setelah itu dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku bertawakal terhadap usaha yang aku lakoni ini, katanya. Maka tawakalnya itu adalah bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat, zikir, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika orang tua memerintahkan dia akan sesuatu, maka dia laksanakan, dia taati, selama perintah orang tua tersebut bukan perkara yang maksiat. Dia lakukan, dia taati perintah orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk ibadah. Ini adalah bentuk ibadah. Taib. Kan agama ini harus pakai dalil, Ustadz. Sekarang mana dalil kalau doa, takut, tawakal, salat, zikir, itu semua adalah bentuk ibadah. Nah, iya, agama kita itu pakai dalil. Jadi lafaz atau ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan beberapa di antaranya berdasarkan dalil. Di antaranya tentang masalah doa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di
Di dalam surah Ghafir ayat 60 Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan dia berkata, rabbukum ud'uni, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan doa kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku. Berarti ini bentuk ibadah, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, astajib lakum, aku akan mengabulkannya. Nah, ini Masya Allah, ini kekuatan sebuah doa. Jangan sepelekan doa. Jangan sepelekan doa, jangan remehkan sebuah doa. Ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Nah, Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ghafir, berdoalah kalian kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kalian. Maka tatkala kita punya keluhan, ketika kita ada masalah, jangan ngadunya itu di Facebook, jangan ngadunya itu di Instagram yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Ketika ngadunya itu di dunia sosial, di dunia maya ngadunya. Aduh, hari ini aku dapat musibah, dia tulis di status Facebooknya, dia tulis di status WA-nya, dia tulis di status-status lainnya. Aduh, hari ini aku kena musibah, aduh, hari ini aku mendapatkan ujian begini begitu dan yang lainnya. Jangan mengadu sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya kita kena sebuah penyakit, maka minta sama Allah. Allahumma anta syafi la syifaan illa syifa'uk fashfini. Ya Allah, engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada penyembuh selain engkau, maka sembuhkanlah penyakitku ini. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan ngadu ke media sosial. Nah, ini keagungan atau keajaiban sebuah doa. Nah, Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, Allah berkata, Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu sombong dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa hebat atau dia berdoa kepada selain Allah, maka Allah katakan, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan kami masukkan dia, akan dimasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, ini dalil doa itu adalah bentuk ibadah. Sekarang khauf, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut sama mereka, yakni orang-orang mukmin. Allah katakan, jangan kalian takut sama mereka, yaitu ketika mereka ditakut-takutin dengan jumlahnya orang kafir yang sangat banyak sekali. Nanti kalau kalian berperang sama orang kafir, maka orang kafir itu nanti pasti akan menang. Maka Allah katakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar mukmin. Nah, di sini Allah mengatakan, takutlah kalian kepadaku. Maka bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Baik. Tawakal, sekarang tawakal. Apa dalilnya kalau tawakal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 23. Surah Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal jika kalian termasuk dari orang-orang mukmin. Kalau kalian mau bertawakal, tawakal sama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salat, zikir itu sudah maklum kalau itu adalah ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aqimus shalah wala takunu minal musyrikin. Tegakkanlah salat, jangan kalian seperti atau bagian dari orang-orang musyrik.
Nah, salat berarti menunjukkan ada sebuah ibadah. Kemudian zikir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebanyak-banyak pengingatan atau zikir. Nah, ini menunjukkan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Kemudian buat baik sama orang tua, mematuhi perintah orang tua, mentaati perintah orang tua dalam perkara ma'ruf, maka ini juga bentuk ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah katakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah katakan, kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah. Nah, kita tidak boleh memalingkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan terjadi kesyirikan. Siapa saja yang memalingkan semua ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, Allah katakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Siapa saja yang meninggalkan, wa may yad'u, siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berdoa kepada Tuhan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berdoa kepada Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada burhan untuk dia. Tidak ada tidak ada bukti untuk dia. Tidak ada keselamatanlah untuk dia. Karena hisabnya adalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi kufur dan orang kufur tidak akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi seseorang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, jangankan kepada selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah dan juga beribadah kepada Allah saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 65, ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Kecuali hanya untuk ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini ketika Allah ciptakan, tugas kita itu adalah untuk beribadah. Nah, ibadah tadi yang sudah kita sebutkan, ibadah itu tidak terbatas hanya di masjid, bisa juga di luar, bisa menasihati teman termasuk ibadah dan yang lainnya. Nah, demikian. Nah, kalau kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka insya Allah kita akan mendapatkan kegembiraan, keberuntungan yang besar. Kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja dari kalangan laki-laki ataupun perempuan yang beramal dengan amalan saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami hidupkan dia di dalam kehidupan yang baik. Nah, ini Masya Allah, ibadah ternyata akan membuat kita menjadi manusia yang terbaik di antara manusia-manusia yang banyak. Baik, ini makna dari syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita masuki makna syahadat Muhammad Rasulullah. Apa maknanya ketika orang itu mengatakan Muhammad Rasulullah? Apa maknanya? Maknanya tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, ijtinabu ma'anhu naha wa zajar, wa alla yu'badullahu illa bima syara'. Ini dia maknanya.
Ketika orang itu mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, berarti maknanya dia harus membenarkan setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kabar atau informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW, ini maknanya. Kemudian dia harus mentaati perintah Nabi SAW. Kemudian dia harus menjauhi larangan-larangan Nabi SAW. Kemudian dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini dia makna Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah, saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah SAW, tapi dia mengingkari hadis-hadis Nabi, maka syahadatnya kepada Nabi Muhammad ini palsu. Ini palsu. Demikian juga ketika dia tidak mentaati Nabi Muhammad, dia buat bid'ah, maka syahadatnya juga palsu. Syahadatnya kurang di sini. Nah, ketika orang itu sudah mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, maka dia harus membenarkan ucapan Nabi, mentaati perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, dan beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa itu Nabi Muhammad? Ini sudah sering kita ulang-ulang, sudah sering kita sebutkan siapa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurshi. Nabi Muhammad itu adalah bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib al-Hashimi yang berasal dari Bani Hashim al-Qurshi, dan berasal dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini fahuwa afdalul Arab nasaban. Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang memiliki nasab yang paling afdol, orang Arab yang memiliki nasab yang paling afdol. Artinya dia keturunan dari orang-orang dari pembesar-pembesar, keturunan dari orang-orang yang terpandang. Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Jadi bukan hanya untuk muslim. Nabi Muhammad itu untuk semua manusia. Dan Allah menyuruh manusia untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Allah katakan, katakanlah wahai Muhammad, bilang sama orang-orang, wahai manusia, aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Berarti Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya nabinya orang Islam, tapi nabi seluruh umat. Nabi seluruh umat. Maka orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini beliau tinggal di kota Makkah, beliau hidup di kota Makkah, yaitu ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka dakwah yang beliau sampaikan di kota Makkah itu adalah dakwah tauhid, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka di samping menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan yang lain. Makanya fokus dakwah Nabi waktu di kota Mekah yaitu mendakwahkan tauhid. Selama 13 tahun lamanya beliau berada di kota Mekah untuk mendakwahkan tauhid. Dimulai usia beliau dari 40 tahun sampai 53 tahun. Beliau dakwahnya adalah dakwah tauhid. Kemudian setelah itu beliau pun hijrah ke kota Madinah setelah 13 tahun di Mekah. Di usia beliau yang ke-54, maka beliau pun hijrah ke kota Madinah. Dan disinilah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam, seperti zakat, puasa, jihad, dan yang lainnya. Jadi ketika beliau berada di Mekah, fokus dakwah beliau kepada tauhid. Kenapa? Karena beliau menghadapi orang-orang yang rusak tauhidnya, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah.
Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, maka mulai dakwah beliau berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam. Kenapa? Karena di kota Madinah ini orang-orang sudah pada masuk Islam semuanya. Jadi beliau menjelaskan hukum-hukum syar'i tentang masalah Islam. Kemudian setelah itu beliau pun wafat di kota Madinah, dan umur beliau umur beliau itu 63 tahun. Umur beliau 63 tahun. Nah, jadi bagi kita, ketika kita sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita mentaati Nabi SAW. Siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi SAW, mustahaqqun lil adzabil alim, maka dia berhak mendapat adab yang pedih. Jadi siapa saja yang mengingkari, siapa saja yang menolak, siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi SAW, maka dia akan diancam dengan adab yang sangat pedih sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyahdhiril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka peringatilah orang-orang yang menyelisihi perkara ini, yaitu peringatilah mereka kalau mereka menyelisihi perkara ini, yaitu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mentaati Nabi SAW, mereka akan ditimpa dengan sebuah fitnah dan akan ditimpa dengan adab yang sangat pedih. Jadi ternyata menyelisihi Nabi SAW bisa membuat kita mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang mentaati Nabi SAW, maka pasti dia akan mendapatkan keberuntungan yang sempurna. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar, kemenangan yang besar. Dia akan mendapatkan itu. Karena ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pasti mendapatkan rasa sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat 132, Allah katakan wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, Allah menyuruh kita untuk mentaati Rasulnya. Agar apa? La'allakum turhamun. Agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, surah Nur ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti'uh tahtadu. Jika kalian mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan memperoleh kebahagiaan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, hendaknya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, hendaknya kita laksanakan konsekuensi dari kalimat ini. Jangan kita mengatakan la ilaha illallah tapi kita buat syirik, atau kita mengatakan Muhammad Rasulullah tapi kita buat bid'ah. Jangan. Nah, ini dia anak-anak sekalian makna dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib, mungkin hanya sampai di sini pelajaran kita. Bagi kalian yang ada pertanyaan, silahkan tanya di WA saya secara pribadi. Dan ingat, sebelum bertanya itu tulis dulu nama dan kelasnya, biar saya tahu ini pertanyaan berasal dari murid Ustadz, sehingga bisa Ustadz jawab ketika di pertemuan yang berikutnya. Taib, kita cukupkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.